oratore. Jamin dan kene iki yo Hah? Apa? Kebalik. Ini dah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita lanjutkan mata kuliah kewarganegaraan kita. Saat ini kita akan mulai masuk membaca apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Afifuddin Muhajir ya, dalam sebuah tulisannya tentang Pancasila dan kedudukannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ala dhai'i syariah Islamiyah ya, khususnya dalam hal kajian maqasid dan sini tentang kajian maqasid dan nusus ya, kajian maqasid dan nusus syariah terhadap Pancasila. Slide yang kemarin kalian baca sendiri saja terusannya ya. Sekarang kita langsung masuk aja ke sini. Mengapa tulisan ini penting? Karena tulisan inilah yang memang harus kita jadikan muqaddimah bagi kita ya, sebagai pengantar bagi kita untuk masuk ke kajian kewarganegaraan di negeri atau negara Indonesia ini ya. Karena kemarin yang sudah saya sampaikan ya, karena kita akan melihat soal kewarganegaraan dalam perspektif kita sebagai orang Islam ya, yang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Afifuddin Muhajir ini dengan sangat baik sekali menggambarkan bagaimana perspektif itu dibangun ya, membangun perspektif melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia dari sudut warga negara yang beragama Islam ala thariqati ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita masuk langsung saja. Pertama ini ada semacam resum dulu, lamha antarikhi Pancasila, semacam pengantar dulu tentang bagaimana rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu diproses dalam ruang sejarah bangsa Indonesia ya. Saya akan membacakan tapi tidak mengartikan, tapi jadi langsung akan saya bahas isi dari tulisan ini. Kalian sudah punya semua kan ya? Sudah di-share ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lamhatun an tarikhi Pancasila
Adharat harakatul istiqlal al-Indonesia istiqtaban thana'il qutbi al-harakat wal al-wataniyah wal al-alamaniyah al-qaimah ila al-wataniyah al-mujarradah wal harakat al-wataniyah al-islamiyah al-qaimah ala al-islam wal wataniyah. Walau wanat hatanil ideologiyatani al-jalsata al-ula lil lajnan at-tahqiq lil amal at-tahdhiri min ajli al-istiqlal ay BPU PKI allati unqidat fil fatrah min 29 Mei ila 1 Juni sana 1945. Sejarah Indonesia mencatat ya bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan itu kumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada satu badan yang dibentuk ya oleh bangsa Indonesia sendiri, difasilitasi oleh pemerintah kolonial Jepang atau pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia yang disebut dengan BPUPKI. Apa kepanjangannya? Badan Persiapan Usaha Badan Pelaksana ya Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa ketuanya ini? Ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Pelajaran SD, saya apa lagi sampai saya ini. Ya. Nah, di dalam badan ini terkumpulah para nasionalis, para pemikir nasionalis yang menurut sejarah itu bisa terbagi ke dalam dua kelompok besar. Ya, istiqtaban thana'il qutbi, ada dua kutub. Ada dua kutub yang saling berseberangan di dalam badan ini. Dua pihak yang saling berseberangan. Kutub pertama adalah al-harakah al-wataniyah al-almaniyah, yaitu gerakan nasionalis sekuler. Sama-sama nasionalis semua ini ya, orang-orang yang punya paham nasionalisme, tapi yang pertama ini adalah paham nasionalis sekuler, ya, al-almaniyah, ya, yang semata-mata mendasarkan pemikirannya pada paham nasionalismenya itu sendiri, ya. Nah, yang kedua al-harakah al-wataniyah al-islamiyah, gerakan nasionalisme Islam, gerakan nasionalis Islam yang menggabungkan dua prinsip, prinsip nasionalisme dan prinsip Islam. Di satu kutub itu mereka adalah nasionalisme sekuler yang hanya percaya pada nasionalismenya saja, sementara kutub yang lain itu menggabungkan antara nasionalisme dan Islam. Dua ideologi ini bertarung di BPU PKI. Hunaka inqisamun wadihun fil lajna baina ulaikal ladzina aradu daulatan almaniyatan wa ulaikal ladzina aradu daulatan islamiyatan. Wa hadzal inqisam asbah khilafan fi ghayatin minal khutur li annahu law lam yunhasam ma barazat hadhihi daulah ila hayyizil wujud wa qad salat fi sabili tahqiqiha ad-dima'u wad-dumu'u wa dhuhiya fihi kullu ma ladil fariqain min nafsin wa nafisin. Yaqtarahat al-qawiyyu al-islamiyatu ayyakuna al-islamu wa syari'atuhu asasa hadhihi daulah. Wa bainama rafadat al-qawiyyu al-almaniyatu dzalika wa abad illa an takuna al-latiniyatu hiya al-asasu.
Wa huma mabda'ani la yumkin jam'uhuma li'annahuma naqidani. Dua perbedaan ini antara orang-orang yang berpandangan nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam ini bertarung ya di panitia ini, di badan ini ya. Masing-masing punya tujuan sendiri-sendiri berarti. Kalau tujuannya nasionalisme sekuler berarti apa? Ingin negara ini menjadi negara sekuler ya. Apa tadi kemarin sekularisme itu apa? Yang mencoba memisahkan agama dan negara. Pokoknya paham yang memisahkan agama dan negara itu sekuler. Duduk sekodiler loh ya itu. Nah, kalau para nasionalis Islam tentu saja mereka menghendaki berdirinya negara Islam. Jadi kesempatan mau merdeka ini dimanfaatkan betul oleh dua kelompok ini untuk menjadikan negara yang akan merdeka ini menjadi negara apa? Apakah negara sekuler ataukah negara Islam? Ya. Bahkan pertentangan ini, perdebatannya menjadi sangat serius. Karena ini menentukan nasib bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan jadi seperti apa bangsa Indonesia ini? Ini ditentukan oleh perdebatan di dalam BPUPKI. Yang sekuler bertahan dengan sekularismenya, yang nasionalis Islam bertahan dengan negara Islamnya. Ya. Nah, kalau pertentangan ini lam yunhasam, tidak sampai diredakan, tidak ada yang menengahi, ya, negara ini tidak mungkin muncul. Ma barozat hadid daulah ila hayyil wujud, hayyizil wujud. Negara Indonesia yang seperti sekarang ini tidak akan terwujud, ya. Karena pertentangannya sangat keras. Bisa jadi negara Indonesia ini menjadi terpecah-pecah, ya, tidak lagi negara kesatuan, ya kan, terpecah-pecah menjadi banyak negara sesuai dengan aspirasi kelompoknya masing-masing. Dan boleh jadi waqad salat fi sabili tahqiqi ad-dima wad dumu. Boleh jadi ya untuk mewujudkan negaranya menurut versi masing-masing itu harus salat harus mencurahkan atau mengeluarkan darah dan air mata, ya. Pertentangan antar bangsa ini bisa menjadi tergenangnya darah dan air mata, ya. Artinya bisa jadi terjadi perang saudara gara-gara perbedaan ideologi ini antara sekularisme dan nasionalisme Islam, ya. Dan mereka akan harus masing-masing kelompok harus berkorban. Wadhaya fi kulli malatil fariqain min nafsin wa nafis. Mereka harus berkorban baik jiwa maupun hartanya. Nafis itu bisa jadi harta. Jiwa dan hartanya harus dikorbankan. Hanya untuk perang saudara, ya. Kekuatan Islam menyampaikan gagasan pokoknya harus dasar negara ini adalah Islam atau syariat Islam, kira-kira begitu. Ini yang ditolak oleh kaum sekuler. Mereka maunya negara ini harus sekuler. Al-ladiniyah hiyal asas. Al-ladiniyah itu dalam bahasa negara itu sekuler, tapi dalam bahasa masyarakat itu ateis, bukan komunis, ateis. Tidak mau diatur oleh agama, tidak mau diatur oleh aturan Tuhan, al-ladiniyah. Dua prinsip ini tidak mungkin bertemu karena saling menegasikan. Ini yang kemarin saya bilang, ya,
pengalaman banyak negara memang seperti itu. Ya. Ketika nasionalisme sekuler bertarung dengan nasionalisme agama, maka selalu tidak ada jalan tengah. Apa? Selalu tidak ada jalan tengah. Itu kafe jalan tengah itu. Karena mereka gagal menemukan jalan tengah itu, ya. Di pengalaman banyak negara. Contoh Afghanistan. Ya. Afghanistan itu pernah dipimpin oleh pemimpin sekuler. Ya. Tapi begitu diberontak oleh Taliban, jadilah pemimpin agama yang menguasai negara. Tidak ada jalan tengahnya. Tidak ada yang menengahi antara kelompok sekuler dan kelompok agama. Ya. Sehingga apa yang terjadi di negara Afghanistan sekarang ini? Ya hampir tidak seperti negara itu sudah. Hancur mumur wis, ya. Seenaan urip ning ngene Kaligung ngono. Daripada di Afghanistan. Hah? Ya. Karena hampir fungsi negara itu hilang di sana, keamanan tidak ada, ekonomi sulit, mau makan saja sulit, bahkan sudah saking judeknya orang Afghanistan itu anaknya didol wis. Gawe mangan niku. Gawe mangan. Ya. Pendidikan menjadi sangat terbatas. Coba mikir Mahat Ali sekolah SD ndak iso. Hah? Demikian juga di beberapa negara lain. Ya. Selalu pertentangannya terjadi seperti itu. Kalau kemudian yang sekuler menang, dia yang menguasai pemerintahan, ya. Kalau yang kelompok nasionalis Islam yang menang, dia yang menguasai pemerintahan. Indonesia pernah punya pengalaman hampir seperti itu, ya. Tercermin dalam sidang BPU PKI. Waqala Bakhtiar Effendi seorang pemikir politik ini, al-matalib al-ideologiyah lin-nidhal as-siyasi min ajli daulah islamiyah fi bidayatil istiqlal ummah Indonesia hatta al-khamsinat alal aqal mantaqiyah wa ma'qulah. Dari Bakhtiar Effendi, kata Bakhtiar Effendi, tuntutan ideologis perjuangan perjuangan politik kaum muslimin untuk menegakkan daulah Islamiyah, negara Islam di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia sampai hingga tahun Al-Khamsina, tahun 50-an, itu alal aqal itu mantaqiyah wa ma'qulah, itu masuk akal gitu maksudnya. Itu masuk tuntutan kaum muslimin untuk menegakkan negara Islam di Indonesia itu masuk akal. Ya masuk akal, memang belum ada dasar negara yang disepakati. Dan memang banyak contohnya perjuangan kaum muslimin berhasil mendirikan negara Islam di zaman modern pada tahun itu ya, negara-negara Timur Tengah ya kan, semuanya banyak yang mendirikan negara Islam ya. Sejak runtuhnya Turki Utsmani tahun 1924 ya, itu banyak kemudian negara-negara Islam berdiri juga, merdeka ya, Mesir ya, dan seterusnya itu. Nah, maka kaum muslimin yang memperjuangkan negara Islam ya masuk akal, memang itulah yang harus diperjuangkan pada saat itu, karena belum ada konsepsi yang lain ya selain konsepsi negara Islam. Li'anna dzuruf as-siyasah taftah farson lil munafasa an-nashta likulli minal jama'at al-islamiyah wal wataniyah. Karena kesempatannya ada ruang terbuka untuk adu gagasan, adu pemikiran, ideologi, mana yang menang, yaitu kesempatannya memang ada. Wa yajibu ayyakun al-asas ar-ra'isi lin-nidhal min ajli Islam wa at-tafahum asy-syakli wal qanuni. Hanya saja, nah ini yang pentingnya di sini. Ya. Hanya saja perjuangan ini ditempuh ya, perjuangan untuk menegakkan
daulah Islam ditempuh dengan cara at-tafahum asyakli wal qanuni. Harus ada kesepahaman bentuk dan konunnya, undang-undangnya. Nah, jadi tidak semata-mata, tidak kemudian mengandaikan perjuangan itu adalah perjuangan bersenjata. Ya, untuk menegakkan daulah Islamiyah yang dilakukan oleh para pejuang, para nasionalis Islam pada zaman itu di Indonesia ini, itu mereka tidak berpikir untuk melakukannya dengan perjuangan senjata. Dulu mereka berpikirnya bertarung dulu di meja perundingan untuk menentukan bentuk negara dan undang-undang negara ini. Bentuknya negara ini apa, undang-undang negara ini apa. Ini ditarung no dhisik. Sementara di hadapan mereka ada kaum nasionalis sekuler. Ya, paham? Nah, inilah yang menjadi semacam lokomotif bagi kita ya. Bahwa gagasan, pemikiran itu harus didahulukan sebelum kekuatan. Ya. Ojo dudukno kuwate dhisik, akali dikarekno. Hah? Ya. Kekuatan gagasan itulah yang harus dikedepankan lebih dulu. Baru nek mentok nek iso apa-apa dan itu memang la budda minhu, ya sudah, kekuatan bersenjata, kekuatan fisik yang dijalankan. Apa maning mungsu konco dhewe ini kan sebangsa, ya. Ya kita adu gagasan dulu di BPU, PKI. Kaum muslimin dengan gagasan daulah Islamiyahnya, kaum sekuler dengan gagasan negara sekulernya. Siapa yang menang? Nah, kaum muslimin masuk akal memperjuangkan daulah Islamiyah. Karena apa? Li'annal islama dinun wa nidhamun siyasiyun fi nafsil waqti. Karena Islam adalah agama dan aturan politik di dalam dalam waktu bersamaan, seperti dua sisi koin, ya, dua sisi uang koin itu. Aga al-Islam dinun wa daulatun, kata Mahmud Shaltut. Islam itu juga ngatur agama, juga ngatur kekuasaan. Cuman bedanya kemudian nanti akan kita lihat. Ada yang mengatakan daulah itu ya harus daulah Islamiyah. Gitu. Kalau yang ngatur Islam berarti yang diatur itu daulah Islamiyah. Tapi bisa jadi mengatakan enggak harus daulah Islamiyah. Yang sekuler mengatakan enggak harus daulah Islamiyah. Yang penting daulah itu dijalankan secara sekuler biar agama berjalan sendiri. Dipisahkan antara din dan daulah. Lidzalika, karena itu idza tamma ijbarul Islam ala ayyakuna dinan jauhariyan fi dzalikal waqt. Fa hadza ya'ni anna al-Islam inma yattasilu faqat bi qiyami ta'alimihi ma'a anna ad-daulah idza allati tamma tashkiluha la tazalu tabhas an syaklin asasiyyin lid-daulah. Fa minal mahtami an yanzura ila al-Islam wa murasati ala al-mustawiyyin al-ilrijiyya war ramzi. Makanya aspirasi kaum Islam ini untuk menjadi agama yang secara substantif dinan jawarian, ya. Agama yang secara substantif bekerja pada waktu itu, ya harus caranya apa? Harus menegakkan ajaran-ajaran Islam, kan gitu ya. Isi agama ini kalau dikatakan mau dikerjakan pada saat itu, harus mau dimunculkan, ya maka ajarannya harus diterapkan, ajarannya harus dimunculkan. Nah, pada saat yang sama Indonesia masih mencari bentuk negaranya, ya. Ini
pandangannya Bakhtiar Effendi ya dalam bukunya Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Indonesia. Kalian bisa cari bukunya ini ya. Baik, lanjutkan. Wa fi wahid Yuni alfin wa tis'imiatin khamsa wa arba'in fil yaumil akhir fil minal jalsal ula alqa Soekarno khitaban wa taqaddama fihi biqtirahi khamsati mabadi'a utliqa 'alaiha ismu Pancasila litakuna asasan lid-daulah wa hiya al-wahid al-jinsiyah tsani al-umamiyah salis ad-demokratiyah rabi'an ar-rafaha al-ijtimaiyah khamisan wal-uluhiyah. Wa kata Soekarno annahu ma'a mabda'id demokratiyah yumkinu taqninul ahkam al-islamiyah min khilali hayatin tamsiliyatin lisya'bi. Wa tadhaha anna khitab Soekarno al-musawim min sya'niha ayyudi'a hiddatal khilafi. Pada tanggal 1 Juni tahun 45 di sidang akhir BPUPKI, Soekarno menyampaikan sebuah pidato. Dalam pidatonya dia menyampaikan usul tentang 5 prinsip yang dia sebut sebagai Pancasila untuk menjadi dasar negara. Jadi Soekarno kemudian di luar perdebatan tentang Daulah Islamiyah dan Daulah Almaniyah ini, ya, tiba-tiba Soekarno masuk menyampaikan, saya mengusulkan dasar negara kita Pancasila, kata Soekarno. Cuman isinya bukan seperti Pancasila yang kita yang ada sekarang. Kalau dalam pemikiran Soekarno, Pancasila itu meliputi 5 hal. Pertama, al-jinsiyah atau kebangsaan. Dasar negara kita pertama adalah kebangsaan, kata Soekarno. Yang kedua, al-umamiyah, bangsa-bangsa atau internasionalisme. Yang kedua adalah internasionalisme. Yang ketiga, demokrasi. Yang keempat, ar-rafaha al-ijtimaiyah, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, baru al-uluhiyah, ketuhanan. Soekarno itu justru menempatkan ketuhanan di nomor 5. Ya. Tapi ini masih pemikiran Soekarno. Tapi ya, dan Soekarno di dalam pidatonya ini juga menyebutkan bahwa prinsip demokrasi ya, itu memungkinkan pengundangan hukum Islam oleh Hay'ah Tamsiliyah Lisyi'bi. Apa Hay'ah Tamsiliyah Lisyi'bi? Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Jadi dalam prinsip demokrasi mungkin DPR itu membuat undang-undang yang isinya hukum Islam, kata Soekarno. Ya. Jadi dalam pidatonya itu Soekarno ingin menengahi, ya, ingin menengahi. Tapi dia lebih condong ke sekuler sebenarnya ini, ya. Tapi dia menengahi, wis gini loh. Sajane mbak apa sekuler, tapi jangan khawatir. Ya. Islam masih bisa, hukum Islam masih bisa dijadikan undang-undang asal ditetapkan oleh DPR. Cuman kita juga jangan jadi negara yang sekuler. Makanya Soekarno masih menetapkan pasal kelimanya itu adalah al-uluhiyah, ketuhanan. Kita harus masih percaya pada Tuhan. Negara ini masih harus punya
cara untuk menerapkan prinsip-prinsip ketuhanan. Nah, setidaknya pidato Soekarno ini ya, al-musawim, musawim itu musawama itu kan negosiasi. Kalau musawim itu berarti ya kompromi begitulah. Nah, pidato Soekarno ini adalah pidato kompromi yang bisa meredakan panasnya khilaf. Ya. Jadi memang bisa dikatakan pidato Soekarno itu mencoba menjadi jalan tengah. Awal orang berpikir tentang Pancasila ya dari pidato Soekarno ini, ya. Awal orang berpikir tentang Pancasila. Makanya kemudian pemerintahan Jokowi ini menyatakan hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni, ya. Karena sebelumnya orang tidak berpikir tentang Pancasila, ya. Orang hanya berpikir tentang apa? Negara Islam atau negara sekuler sebagai dasar negaranya. Islam atau sekuler dasar negara. Tiba-tiba ada istilah baru namanya Pancasila sebagai dasar negara. Ya meskipun nanti Pancasilanya berbeda dengan konsepsi Soekarno, tapi orang mulai berpikir tentang 5 dasar sebagai dasar negara, ya gara-gara pidatonya Soekarno. Soekarno ini memang orang hebat ya. Orang hebat ini ya. Apapun harus kita akui bahwa Indonesia ini laula Soekarno mungkin ya nggak jadi seperti ini ya. Dia ini anugerah Allah kepada bangsa Indonesia yang bisa menuntun proses kemerdekaan Indonesia pada jalannya yang seperti yang kita lihat ini. Sehingga kita harus sangat berterima kasih kepada orang ini ya. Lali maca Fatihah nang Soekarno ya. Karena jasa dialah kalian bisa kuliah di Mahat Ali ini. Iya kan? Jasa dialah negeri ini menjadi negara yang kita nikmati saat ini. Ya, meskipun ada jasa-jasa orang lain, tapi orang inilah yang menuntun bangsa ini ke jalannya yang benar. Terbukti secara cerdas Soekarno bisa menengahi konflik yang begitu panas di meja perundingan itu. Tiba-tiba orang akhirnya berpikir tentang jalan tengah, gitu loh. Ya. Orang Islam berpikir tentang jalan tengah, orang sekuler juga berpikir tentang jalan tengah kompromi. Mulailah berpikir tentang kompromi agar negara ini ndang merdeka, ndang punya dasar negara. Ya. Dari situlah kompromi mulai terjadi. Mulailah orang sekuler ndak ngotot dengan sekularismenya, mulailah kaum muslimin ndak ngotot dengan daulah Islamiyahnya. Tapi jangan kemudian berpikir tidak ada dasarnya kita bergeser, tidak lagi memperjuangkan daulah Islamiyah ya. Ini mundur ini. Gitu. Ini kita mengkhianati cita-cita ya, tidak begitu. Karena memang dalam urusan daulah ini yang bisa kita pegangi tidak sekedar kita harus membentuk daulah yang secara syakli itu adalah daulah Islamiyah. Tapi bisa jadi kita membentuk daulah yang secara jauhari dialah daulah Islamiyah. Prinsipnya, substansinya daulah Islamiyah, meskipun syaklnya, bentuknya bukan daulah Islamiyah. Dan inilah percobaan yang dilakukan oleh para ulama kita. Ya. Mereka berpikir keras untuk kemudian menerima
harus daulah Islamiyah yang berdiri. Tapi masih ada cara lain untuk tetap menyelamatkan kaum muslimin, menjaga kepentingan kaum muslimin di negara ini. Makanya terus di sini wa taradha al-fariqani akhiran ba'da tafaqumi fatafaqul bil amri bi antakuna Pancasila asasan lidaulah al-mustaqillah badalan minal Islam kama huwa mansyudul islamiyyin wa niyabatan anil almaniyah kama huwa matmahul almaniyyin. Dua kelompok tadi akhirnya sepakat saling ridho Pancasila menjadi dasar negara yang merdeka, pengganti dasar Islam maupun dasar sekuler. Wa Pancasila ala hadza tusyabbihu an takuna ta'aqudan ijtimaiyan wa musawamatan siyasiyatan. Pancasila dengan demikian ya seperti menjadi ta'aqudan ijtimaiyan, perjanjian sosial. Pancasila itu akhirnya menjadi perjanjian sosialnya bangsa Indonesia dan juga musawamatan siyasiatan, kompromi politik. Nah, ya, Pancasila itu menjadi perjanjian sosial dan kompromi politik. Karena memang dalam politik itu, ya, kamu tahu, politik itu sebenarnya esensinya apa sih? Politik itu esensinya seni berkompromi. Ya. Karena kita tahu di dalam politik itu mesti banyak kepentingan. Ya. Di Indonesia ini berapa partai saja yang ada sekarang? Hah? Berapa partai? Oke partai ini ya. Masing-masing punya kepentingan masing-masing kan ya. Nah, politik adalah mengkompromikan kepentingan partai-partai itu kan, ya. Seni berkompromi itu berpolitik. Makanya nek gak iso berkompromi, njaluk menang-menangan ojo nek politik, gak bisa, kalah tok kan mesti ya, kan nggak bisa kompromi. Orang berpolitik harus berkompromi. Nah, mendirikan negara itu kan proses politik, ya. Mendirikan negara itu proses politik karena di dalam calon negara ini banyak kepentingan yang harus dikompromikan. Maka Pancasila dengan demikian adalah kompromi politik dan juga perjanjian sosial. Ini perjanjiannya bangsa Indonesia untuk berdiri sebagai bangsa di atas dasar Pancasila. Wali ngetike sempat selindro iki. Gini. Min antakuna Ramadhalika misalnya melodi gini. Min antakuna asasan wa falsafatan lidaulah. Daripada Pancasila ini sekedar jadi dasar dan falsafah negara. Jadi Pancasila ini tidak semata-mata dasar dan falsafah negara, tapi pada dasarnya Pancasila adalah kontrak sosial, perjanjian sosial dan kompromi politik daripada dasar dan falsafah negara. Nah, pendapat ini ro'a hadzal ra'yu Sultan Takdir Ali Syahbana. Kata Sultan Takdir Ali Syahbana, Pancasila itu adalah kontrak politik, apa tadi? Kontrak sosial dan kompromi politik ya daripada dasar dan falsafah negara. Kata Sultan Takdir Ali Syahbana.
Wa rahma dzalika fa innahu baqiya ala ikhtiyari Pancasila asasan daulah. Meskipun begitu, Sultan Takdir tetap memilih. Kalau kamu disuruh milih Sultan Takdir, apa dasar negara kita? Maka dia menjawab apa? Pancasila tetap ya. Meskipun dia mengatakan Pancasila itu hanya kompromi politik saja sebenarnya, tapi ketika ditanya, lalu kalau begitu dasar negara kita apa? Ya tetap dia menjawab, ya Pancasila lah gitu. Biha, karena dengan Pancasila inqadhu sya'bi Indonesia fi zamanil azmah, karena Pancasila lah yang menyelamatkan bangsa Indonesia pada masa krisis seperti itu. Itu kan masa krisis azmah ya, azmah itu krisis, itu masa krisis Indonesia, Jepang sudah kalah dari sekutu ya, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki ya. Sekutu juga tidak ada di Indonesia, Belanda juga belum masuk ke Indonesia, sehingga terjadi vacuum of power, kekosongan kekuasaan ya. Pada saat kekosongan kekuasaan itulah bangsa Indonesia harus mengambil momentum ini untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, tidak boleh sekedar merdeka tapi belum ada dasar negaranya kan gitu. Maka harus dipersiapkan dasar negaranya. Nah, Pancasila adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia di zaman krisis itu. Wa yuwafiqu fi dzalikal wataniyun wa yuwafiqu fi dzalika al wataniyun al islamiyun min Ansali Hamka wa Saifuddin Zuhri wa Muhammad Nasir. Para nasionalis Islam kemudian menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, seperti Hamka, Saifuddin Zuhri maupun Muhammad Nasir. Wa fi khilali dzalika tamma tashkilun lajnati far'iyah mu'allafa min samanati a'dha ma'a Soekarno li munaqashatil qadaya allati dhaharat wanjazat al-lajna ittisa'iyya mitsaq Jakarta wa tamma tawqi' alaihi fi 22 Juni sana kuali kita ini 1945 miladiyah wa yudhammu al-mitsaq al-mabati' al-khamsa wa yadhimmu al-mitsaq al-mabadi'a al-khamsata al-atiyah. Kemudian setelah itu dibentuklah lajnah far'iyah mu'allafa min samaniya a'dha ma'a Soekarno. Dibentuklah panitia far'iyah, itu berarti panitia cabang, panitia ad hoc kalau biasanya dalam undang-undang, dalam peraturan. Panitia ad hoc yang tulisannya ad hoc. Ad hoc panitia sementara ya. Panitia kecil yang terdiri dari 8 orang bersama Soekarno, jadi 9 ya. Untuk mendiskusikan materi-materi yang harus diputuskan. Maka kemudian panitia 9 ini al-lajnah at-tisa'iyah ini memutuskan Mitsaq Jakarta. Apa? Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Nah, ini momen yang kedua. Momen pertama 1 Juni pertama kali Soekarno menyebut Pancasila. Momen yang kedua tanggal 22 Juni isinya Pancasila disepakati. Ya. Kalau yang tadi apa? Hanya istilahnya saja, hanya apa? Namanya saja yang disepakati. Tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni isinya Pancasila disepakati. Apa isinya Pancasila? Menurut Piagam Jakarta, awalan ar-rabbaniyah
ma'a wujubil amal bisyari'ah al-islamiyah ala mu'taniqiha. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, al-insaniyah al-adilah, al-muhadzabah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Salisan al-wahdah al-Indonesia, persatuan Indonesia. 4 asy-sya'bi allati taqutu asiyasa al-hakimah fil masyura an-niyabiyah. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Al-khamisan al-adalah al-islamiyah lati jami' sya'b Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah teks Pancasila yang ditandatangani dalam Piagam Jakarta. Wa fi ghadatil istiqlal, ketika pagi kemerdekaan, ketika esok besoknya dari kemerdekaan, hari berikutnya dari proklamasi, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, u'linat Pancasila ka'asasin lid-daulah wa wudiyat fi muftatahi dusturiha. Pancasila diumumkan sebagai dasar negara dan diletakkan di dalam pembukaan undang-undang dasar, di dalam pembukaan UUD 45. Wa dzalika ba'da ilgha'i jumlati ma'awujil amal bisyari islami ala mu'tanikian. Demikian itu dengan menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Isi dari Piagam Jakarta, kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu dihapus, diganti menjadi apa? Ar-Rabbaniyah al-Wahidah, atau ketuhanan yang maha. Asalnya hanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, menjadi ketuhanan yang maha. Wa kana sababu ilghai hadhil jumlah hiya suduru indzari jari'in min nasaral manatiq asy-syarqiyyah min Indonesia bil infisal anha wa takwin daulah mustaqillah idza lam talgha hadhil jumlah. Mengapa jumlah 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dibuang? Sebabnya apa? Karena munculnya peringatan dari orang-orang Kristen Indonesia Timur yang akan memisahkan diri invisual dan bikin negara yang merdeka kalau kalimat itu, jumlah itu tidak dihilangkan. Wala syakka anna hadza 'azimun 'alal qawi al-islamiyah. Tentu saja ini adalah sesuatu yang besar bagi kekuatan Islam. Ya kan? Gimana syariat Islam dihapus dalam Piagam Jakarta? Ini kan sesuatu yang sangat krusial, yang sangat penting. Walakinnaha yaqtana'at akhiran ba'dal istisyara wal istikharah. Tapi akhirnya kekuatan Islam, kelompok Islam menerima. Pada akhirnya dibuang kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat itu setelah istisyara wal istikharah. Jadi ini proses yang panjang, proses yang betul-betul penting. Setelah dimusyawarahkan antar ulama, istikharah, jangan lupa ya, yang melakukan istisyarah dan istikharah ini ulama-ulama besar. Ada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Ada Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ada putra Kiai Hasyim yaitu Kiai Abdul Wahid Hasyim, ada Kiai Saifuddin Zuri di situ. Dari unsur Muhammadiyah ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, dari orang Pasumi ada Muhammad Natsir dan seterusnya. Orang-orang penting, ada Agus Salim, ya. Mereka berunding mencari titik temu, ya apa iki? Terusno apa dibuat?
Tapi akhirnya mereka ba'dal istisyara wal istikhara bi hadfi hadhil jumlah. Iqtanaqat akhiran bi hadfi akhirnya itu. Oke, dibuang. Apa alasannya? Li annaha ra'at anna ghiyaba hadhil jumlah akhaffu dhararan wa ahwanu syarran min tafakkukil bilad wa infisali ajza'in kabiratin minha. Karena para ulama itu melihat hilangnya jumlah ini, hilangnya 7 kata dalam piagam Jakarta itu akhafu dhararan, bahaya yang paling ringan. Bahaya benar, memang bahaya, tapi ringan, yang paling ringan. Wa ahwanu syarron, dan kejelekannya paling ringan juga. Ya, berarti ada unsur jeleknya memang, kehilangan syariat Islam tadi jelek, tapi jelek yang ringan. Daripada apa? Minta fakkukil bilad, daripada negara ini durung-durung wis pecah. Wan fisali ajza'in kabiratin minha, dan terpisahnya bagian besar dari bangsa ini. Nah, sampai Indonesia Timur merdeka dewe, lak karek separuh Indonesia ini. Misalnya gitu. Ya. Makanya kemudian diterimalah membuang 7 kata itu, membuang jumlah itu. Yang jumu'an dzalika tadyiqu sabili da'wa ila Allah haitsu lam yatahayya lil muslimin hurriyatud dukhul fil manatik al munfasilah. Demikian juga alasan yang kedua, kalau tetap terpisah negara ini, ya, gara-gara tadi, maka dakwah Islamiyah, dakwah menjadi sempit jalannya. Ya, kalian mau dakwah ke Manado butuh paspor, pada zaman itu, ya, karena kaum muslimin tidak bisa bebas masuk ke negara-negara yang sudah keluar dari persatuan itu. Ya, sama seperti ketika dulu Timur-Timur ada di wilayah Indonesia, sekarang sudah terpisah. Kan mau ke sana serepot wis, ya. Di sini malas akhirnya gak sarono wis repot. Ya, dakwah di lekok repot Timur-Timur mana. Ya, dengan demikian momen yang ketiga adalah pada tanggal 18 Agustus yang menjadikan Pancasila sebagaimana saat ini. Ya, jadi ada 3 momen, ya. Tanggal berapa? 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Cuma 3 marhalah itu, saya loncati aja marhalah. Wa yutahayyal fil fikri annama tawassalna ilaihi minal ittifaq ala ja'li Pancasila asasan lidaulah laisa badilan misaliyan bal kana dzalika inhitatan anil buhya al manshudah ladal fariqaini. Bisa terbesit di dalam pikiran kita bahwa sampainya kita kepada kesepakatan menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara, ini laisa badilan misalian. Ini sebenarnya bukan apa? Badilan misalian itu bukan harga yang pantas bagi perjuangan kaum muslimin. Ya. Terus dibelani berjuang ngono ternyata ngledek intui Pancasila. Duduk negara Islam, benar maksudnya? Ya, sudah diperjuangkan begitu rupa, ternyata hasilnya ngeledek. Bisa aja kita berpikir begitu, waduh ngeledek ya. Dan juga orang-orang pada zaman itu juga bisa berpikir begitu kan, hasilnya ngeledek. Dan ini adalah kemunduran, inhitat anil buhya al manshuda ladil fariqan. Bahkan ini kemunduran bagi tujuan yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh 2 kelompok tadi, ya, baik yang sekuler maupun yang
Islam. Nah, apa jawabannya Syekh Afifuddin Muhajir ini? Naam, ya. Hadza minan nuzul minal musulil a'la ilal waqi'il adna, atau minal mislil a'la ilal waqi'il adna. Ya, betul. Ini adalah keturunan dari wong Madura. Nuzul itu kan keturunan, ya. Ini adalah sebuah kemunduran atau keturunan tadi, turunnya ya dari al-misil al-a'la, dari sesuatu yang ideal kepada al-waqi' al-adna, kepada kenyataan atau realitas yang terbawah, yang di bawahnya. Atau ini adalah kemunduran dari yang ideal ke yang realistis, ya. Orang itu selalu ditabrakkan antara yang ideal dan yang realistis. Nah, berarti yang dipilih ini yang apa? Yang ideal atau yang realistis? Yang dipilih ini adalah yang realistis, ya, dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu. Karena ini kan politik kompromi tadi kata Syekh Sultan Takdir Ali Syahbana tadi, ya. Wa masalu hadzal amri waqa'a katsiran wa mislu hadzal amri waqa'a katsiran la siyama fi hayatina al-mu'asyirah. Contoh turunnya yang ideal jadi yang realistis ini ya banyak dalam kehidupan kita, kata Syekh Afifuddin. Misalnya contoh, faqad nassa al-fuqaha annal hakim min syarti ayyakuna mujtahidan lahul al-qudratu ala istinbatil ahkam mubasyaratan minal adillah at-tafsiliyah. Para fuqaha menentukan bahwa seorang hakim di antara syaratnya adalah dia harus seorang mujtahid. Seorang mujtahid itu harus punya kemampuan untuk melakukan istinbat hukum secara langsung, ya, gak buka kitab dhisik maksudnya, ya. Melakukan istinbat secara langsung dari dalil-dalil yang terperinci, ya. Orang mujtahid buka Quran tok iso langsung istihad, ya. Gak leren buka Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, gak perlu. Wa ba'da amatin ba'idin ya'uzul muslimin wujud hakimin bihadzal sifah. Selama bertahun-tahun, puluhan berabad-abad, ya, sejak munculnya al-imal mujtahidin, ya'uzul muslimin wujud hakimin bihadzal sifah. Sulit kaum muslim menemukan sifat seperti ini, mujtahid mutlak ini, ya. Hampir tidak ada sekarang. Siapa yang bisa kita katakan mujtahid mutlak saat ini? Siapa? Imam Samudra? Walawil tazamna bihadza syarti walam nusahih hukma hakimin ghairi mujtahidin la baqiyat al husumat bila fasli hakimin wa waqa'an nasu fi harajin. Kalau kita bersikukuh dengan syarat ini, maka kita tidak akan pernah membenarkan hukumnya seorang hakim yang bukan mujtahid, ya. Kita tidak akan pernah menerima hukumnya hakim yang bukan mujtahid, ya. Nah, kalau seperti itu, maka persengketaan masih tetap terjadi tanpa ada keputusan hakim, dan semua manusia akan ada dalam kesulitan. Wa hadza ma la tardau syariah al-hanifiyah as-samha. Syariah Hanifiyah samha kita tentu tidak meridhoi hal ini. Haitsu la tukalliful insan ma la yastati'uhu. Dengan syariah Islamiyah ini tidak membebani manusia sesuatu yang dia tidak mampu. Artinya apa? Ya berarti boleh ada hakim yang bukan mujtahid, asal iso maca kitab, kan gitu. Sehingga dia bisa meneliti hukumnya, fatwa-fatwanya para mujtahid
mujtahidin, atau kalau gitu melakukan ilhaq, ya kan? Qala Allah Ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wa rawa al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza nahitukum fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa qala inna Allah yuhibbu an tu'ta ruhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ini dalil-dalil yang mengatakan kita bisa mengambil yang realistis daripada yang ideal. Waqad yuqalu, karena itu dikatakan innal ittifaq ala ja'li Pancasila asasan lidaulah yakunu masalan a'la min haitsu annahu asbah tariqan wahidan litasbiyati ikhtilaf wal iftiraq baina sya'bi al-mu'ti ghiyabuha ya al-mu'ti ghiyaba ila khaybati amalil jami'. Bahkan dikatakan begini, kesepakatan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, bahkan itu adalah masalah a'la, ini bahkan ini sesuatu yang ideal. Dari sisi apa? Bahwa Pancasila adalah satu-satunya jalan. Apa? Satu-satunya jalan, tariqan wahidan, satu-satunya jalan untuk meredakan al-ikhtilaf wal iftiraq, untuk meredakan pertentangan dan perpecahan antar bangsa Indonesia yang kalau perpecahan itu terjadi itu akan menghilangkan harapan seluruh bangsa. Ya, akan mengecewakan, akan menghilangkan harapan seluruh bangsa untuk menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Wa min hadzal haitsiyah yasirul adna a'la. Dengan perspektif ini, awalnya itu realistis menjadi ideal. Wal darar tajibu izalatuhu. Darar itu harus dihilangkan. Wa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Wa ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Assalamualaikum. Oke. Datang kelas Mahat Ali. Datang kelas Mahat Ali. Ampun mantun. Mahat Ali. Kelas mboten kuliah. Nggih. Lari pun kula ngene ngitung. Lari pun kula ngene ngitung, mangke karena syaratnya bantuan rusunawa itu harus diuruk dulu tandanya. Tanggi ini kalau wingi kalau pun perintah Didit untuk ngitung, kalau jaring tanggat malih. Oke, buatan yang dibutuhkan nguruk itu hanya yang untuk rusunawanya saja. Oke, nanti satu tapi tiga yang besar, yang 3 lantai tapi yang 90 meter napa? Nggih. Ya harus kita siapkan ya, mboten mantap nih. Boleh. Ya. Jadi dengan demikian Pancasila ini adalah akhirnya menjadi sesuatu yang ideal, ya, ideal bagi bangsa ini, karena memang dia satu-satunya jalan.
Kesimpulannya begitu, sini sudah ada dua kelompok yang sudah harus bertarung. Nah ini kan urusannya tadi gitu. Kalau ini pertarungan di meja perundingan gagal, ini kan bisa ke lapangan ini ya. Berarti pertarungan fisik, bersenjata sudah. Dan itulah yang terjadi pada banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia. Muncullah gagasan Soekarno tentang Pancasila. Pancasila inilah kemudian yang menjadi sumber bersatunya ya kedua kelompok ini. Dan ini persatuan yang bukan omong kosong ya. Persatuan yang kemudian dijaga bersama-sama sampai sekarang. Ya. Kalaupun ada upaya-upaya yang ingin memerdekakan diri atau ingin keluar dari persatuan atau kesepakatan ini bukan dari orang-orang yang terlibat ini. Ya, contoh, Hadratus Syekh ikut berintifak di sini ya. Beliau sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama. Mulai dari Hadratus Syekh berintifak sampai sekarang, NU tidak pernah berkhianat pada bangsa ini. Ya. Tidak pernah memunculkan gagasan untuk merdeka atau mendirikan negara Islam di luar koridor undang-undang. Tidak ada, ya. Bahkan NU menjadi garda depan untuk menegakkan kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan begitu. Ya. Muhammadiyah juga demikian. Ya. Semua juga termasuk tokoh-tokoh sekuler, Soekarno, Hatta, siapa lagi Muhammad Yamin, terus enggak yang dari sekuler, siapa lagi kemudian orang-orang itu juga patuh pada kesepakatan ini. Tidak ada yang kemudian melanggar perjanjiannya. Nah ini kesepakatan ini kan luar biasa berarti. Kesepakatan yang membuat bangsa ini utuh sampai sekarang. Makanya Pancasila bisa menjadi sesuatu yang mempersatukan jadinya. Oke ya, itu saja pengantar kita untuk mulai Pancasila. Nah nanti setelahnya kita akan melihat ya bagaimana Pancasila kita lihat dari sisi an-nusus wal maqasid ya dalam syariah Islamiyah. Demikian bisa kita akhiri ya kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.